Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu dengan channel kita, channel yang masih setia menemani Bapak Ibu dalam menjalankan dan mengerjakan tugas-tugas PPG. Hari ini saya lihat wajah Bapak Ibu sudah sumringah, tersenyum bahagia karena kita sudah sampai di materi terakhir dalam pembahasan modul. Tentunya sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi Bapak Ibu sudah sampai atau sudah menyelesaikan satu step dari PPG, dari tahapan pelaksanaan PPG ini ya. Nah, untuk modul 10 rasanya Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari referensi terlalu banyak karena ini modul terakhir. Untuk nanti Bapak Ibu bersiap-siap untuk melaksanakan atau melanjutkan tugas PPG-nya ke tugas lokakarya. Sebelum ke lokakarya, mungkin nanti pihak LPTK akan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu apa saja yang harus dikerjakan, apa saja tugas yang harus diupload, dan berapa hari lamanya lokakarya. Yang penting menurut saya adalah Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, dan jaga kesehatan ya, supaya bisa menyelesaikan dengan baik tugas-tugasnya. Karena ini perjalanannya masih panjang Bapak Ibu, tinggal 3 bulan lagi. Jadi betul-betul dipersiapkan dari sekarang, mental, kesiapan, kesehatan, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita buka modul terakhir, saya persilakan lagi, tidak lupa saya ingatkan Bapak Ibu untuk membantu channel ini supaya bisa berkembang dengan subscribe dan like serta komen. Dengan begitu mudah-mudahan segala usaha, segala pekerjaan, segala hajat niat Bapak Ibu bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kita buka modul 10. Ini sudah tidak asing lagi. Kontrak belajarnya sama seperti modul pertama sampai modul 10. Oh ya Bapak Ibu yang sudah bosan mendengar suara saya, tidak apa-apa ya, tinggal skip saja. Tidak apa-apa, Bapak Ibu tinggal ambil saja deskripsinya biar tidak menjadi dosa bagi kita karena mengatain atau menganggap atau mendengar suara saya yang setiap hari Bapak Ibu dengar. Kita langsung buka tugas resume. Tugas resume KB1 Bapak Ibu, ini dia judulnya konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Kalaupun ini modul terakhir Bapak Ibu, saya tetap tidak lupa mengingatkan Bapak Ibu untuk membaca atau jangan sampai keluar dari konteks ini ya, dari rambu-rambu ini sebelum membuat resume. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menganggap karena ini sudah terakhir, kemudian Bapak Ibu sudah mahir lalu mengabaikan ini, sehingga nilainya di terakhir menjadi berkurang, sehingga motivasi untuk melanjutkan ke tahap lokakarya menjadi lemah. Kita coba buka hasil PBL saya, hasil resume saya. Ini dia hasilnya. Konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Ini lumayan bagus. Peta konsepnya penuh warna-warni, juga sedikit kreatif ya. Coba kita buktikan apa yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu. Biasanya dosen hanya melihat di titik pertama ini ya, di tahap awal ini. Jika peta konsepnya bagus, menarik, kreatif, insya Allah nilainya juga bagus. Coba kita cek mana nilai resume saya. Wow, ternyata benar 90. Sangat beda jauh nilainya dengan yang membuat peta konsep tanpa hiasan ya, atau tidak kreatif seperti ini. Isinya sama, cuma model atau kreativitasnya yang berbeda. Jadi yang dilihat oleh dosen itu usaha mahasiswa. Ada perubahan setelah diperingati atau setelah melaksanakan PPG. Yang awalnya tidak bisa membuat peta konsep,
akhirnya terpaksa kita belajar bagaimana caranya kita bisa membuat peta konsep, karena tidak mungkin peta konsep ini kita suruh orang untuk membuatnya. Nilai dari usaha kita itu yang dilihat sama dosen, nilai dari perubahan yang kita alami itulah yang diberikan apresiasi oleh dosen, sehingga dosen memberikan nilai lebih kepada mahasiswa yang membuat peta konsep yang lebih bagus. Nah, yang kolom 2 dan 3 coba kita perhatikan. Ini juga tidak terlalu banyak isinya. Yang pertama, instrumen pengukuran tes dan non-tes. Ya. Jadi sulit dipahami instrumennya ya. Apa yang membedakan ya instrumen tes dan instrumen non-tes. Kita menilai siswa dari pengamatan, tingkah laku, sikap. Instrumennya apa sih? Alat ukurnya bagaimana? Kecuali tes ya, ada jawaban benar dan ada jawaban salah. Kemudian dalam melaksanakan tes menemukan kesulitan untuk membedakan dan cara pelaksananya mengingat banyak model dan cara untuk melakukan tes. Ya, ini di skip saja ya, dibaca-baca. Langsung kita ke analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar KB1 kita buka. Ini juga video Bapak Ibu. Ini dosen dari modul 9 sampai modul 10 dosennya sama. Tugasnya juga sama, rata-rata disuruh menganalisis video. Ini analisisnya banyak sekali. Nilainya juga 70, rendah sekali. Yang penting cukup atau mencukupi KKN. Kita buka modul KB2 ya. Aba modul 2 KB2 sama juga. Silakan analisa video. Ini ada peningkatan 15 poin. Ya sedikit ada perubahan lah ketimbang pada analisa bahan ajar sebelumnya yang juga perintahnya sama, menganalisa video. Ini diperhatikan, dibaca saja ini videonya apa ya. Evaluasi pembelajaran Dr. Rian Arthur MPD. Jika sama bisa digunakan, ini nanti yang mana yang tidak relevan dihapus atau tidak diikutkan dibuang saja, kemudian mana yang perlu ditambah silakan ditambah. Kemudian yang kita lihat modul 4 KB3 ya. KB3 juga sama, ini kayaknya semua tugas bahan ajar ini kita disuruh menganalisa video. Ini juga nilainya 80, masih standar ya. Dan yang keempat nilainya juga sama 80. Padahal ini banyak sekali saya buat ini. Tapi mungkin tidak masuk ya di dalam kategori yang diinginkan atau subcapaian yang diminta sama dosen. Langsung kita ke analisa materi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lakukan analisa materi evaluasi pembelajaran berdasarkan problem based learning atau PJBL. Nah, ini instruksi dari dosen. Kita coba buka PBL saya ya. Implementasi bukan ini ya. Implementasi metode problem based learning atau project based learning dalam pembelajaran di sekolah. Ini dia hasil PBL saya. Coba kita lihat berapa nilainya dikasih sama dosen. Ini lumayan nilainya 90 Bapak Ibu. Nanti bisa di-download ya di deskripsi video. PBL. Ya. Itu saja di modul 10. Yang lain-lain nanti bisa dicari di deskripsi. Dan
Sekali lagi Bapak Ibu, selamat sudah sampai di titik ini, sudah menyelesaikan tahap ini. Semoga tahap-tahap sebelumnya juga tidak ada kesulitan. Insya Allah nanti kita buat video persiapan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi lokakarya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.